Saya Budi Dharma Subinggi, Pak. Saya kebetulan di sini dapat mandat menjadi Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga sekaligus merangkap sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar. Kebetulan saya ini juga tonggoni jenengan semua. Rumah saya dekat di sini, dekat ikon masjid. Lek sampai kenal baklo hobdeng nggih kula. Jadi saya mau menjelaskan, tadi sudah jelaskan sama Bang Ali, apa itu AMPG, Pak. AMPG itu adalah organisasi sayap dari Partai Golkar. Banyak organisasi sayap Partai Golkar itu, ada KPPG, ada AMPG. Salah satunya AMPG yang kebetulan amanahnya diberikan kepada saya. Jadi AMPG itu, Pak, adalah Angkatan Muda Partai Golkar. Jadi begitu pentingnya anak muda menurut Partai Golkar, karena sesuai dengan nama kita Partai Golkar, jadi semua golongan masyarakat. Jadi saya ingin menyampaikan di sini, Pak, pada untuk menghadapi 2024 kita akan menghadapi momen pemilih ini, namanya itu bonus demografi. Jadi bonus demografi itu 60% dari calon pemilih yang ada di 2024 itu adalah anak muda. Nah, jadi 60% dari pemilih itu 25%-nya pemilih sudah pernah memilih, 30% itu pemilih awal. Jadi saya harap dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan tinggalkan anak muda. Kalau kita tetap harus mempertahankan kebesaran partai kita. Jadi tadi sudah jelaskan dengan ketua kita Bapak Subhan dan Ibu Iin bahwa di Metro ini kita adalah pemenang pemilu. Kita punya 6 anggota dewan. Jadi bapak-bapak silahkan manfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan golongan kita sendiri di Partai Golkar. Silahkan sampaikan aspirasi jenengan, bisa melalui pimpinan kelurahannya, kecamatannya, atau langsung ke DPD-nya. Kalau anak-anak mudanya bisa langsung ke saya. Nah, jadi Pak, saya menghimbau dan mengajak bapak-bapak sekalian, ayo Pak, mari kita cawe-cawe anak mudanya. Karena hanya anak muda lah yang mengerti anak muda. Nah, jadi anak muda lah yang hanya mengerti anak muda. Jadi kalau kita sekarang pemenang pemilu di Kota Metro, pemenang Pilgub di Lampung, kita besar harapan kita kalau kita berdayakan semua lapisan golongan ini termasuk anak mudanya, kita akan cetak hat-trick. Jadi kita menang. Tadi sudah didengarkan semua Bapak bahwa Ketua PP Partai Golkar Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, akan mencalonkan dirinya menjadi presiden. Jadi kita nggak boleh jadi nomor 1, kita harus nomor 2. Kita harus nomor 1, kita nggak boleh nomor 2, maaf Pak, nggak boleh kebalik. Jadi kita harus pertahankan, kita harus perjuangkan itu, pertahankan gubernurnya. Kalau kita dulu kalah di wali kota, harapan ke depan kita harus menang di wali kota. Jadi kalau kita menang di wali kota, kita menang lagi di pemilunya. Jadi insya Allah kita hat-trick di situ, kita berdayakan semua golongannya termasuk cawe anak-anak mudanya. Jadi kalau bapak-bapak, anak-anak mudanya bisa melalui kita di AMPG-nya ini, karena AMPG ini Pak, itu laboratorium atau lab pencetak generasi muda calon pemimpin masa depan. Jadi kalau kita tinggalkan anak muda, ya sudah pasti kita kehilangan masa depan. Nah, jadi monggo Pak, kita cawe-cawe anak mudanya, ajak belajar berorganisasi. Saya sedikit bercerita Pak, saya dulu diajak berorganisasi tahun 2005 waktu saya di Partai Golkar dulu. Saya dulu bingung, sempat bingung, apa sih keuntungan saya di organisasi gitu. Kita jangan berpikir dulu masalah materinya, ya kan? Ada senior saya dulu bilang, termasuk Bapak Subhan juga bilang dengan saya, Adinda, berorganisasi itu manfaatnya 5, 10, atau 15 tahun ke depan. Yang saya rasakan sekarang saya berorganisasi, saya punya banyak kawan, banyak kenalan. Bahkan sekarang saya bisa kenal dengan bapak-bapak anggota dewan. Saya bisa kenal juga dulu dengan Bapak Pairin yang kebetulan kita usung dari Partai Golkar. Saya bisa kenal langsung dengan Bapak Arinal Junaidi. Nah, jadi momen-momen itulah yang harus kita manfaatkan Pak. Tapi untuk hal-hal yang positif, untuk pembangunan masyarakat, untuk pembangunan lingkungan, apapun itu. Karena seperti dikatakan Pak Ketua tadi dan Ibu Iin dari salah satu anggota fraksi kita, bahwa semua komisi kita ada.
UMKM-nya ada, pembangunannya ada, kesehatannya ada. Nggih monggo. Jadi Bapak-bapak, apalagi ini Yosumulyo ini ibarat kampung saya dan kampungnya Pak Ali juga. Ya monggo Pak, kita rapatkan barisan lagi, kita kuatkan semua dari struktur pengurus kelurahannya, dan saya ajak anak-anak mudanya, ponakan jenengan, anak-anak sampean, atau siapapun tonggo-tonggo sampean, anak-anak mudanya belum tergabung di organisasi Golkar ini, belum di pengurus PL-nya, monggo Pak, saya dengan membuka pintu yang seluas-luasnya, sama-sama dengan saya kita belajar berorganisasi, nggih monggo, nggak tertutup kemungkinan nggih Pak, mungkin anak-anak jenengan nanti atau ponak-ponakan jenengan nanti yang bisa jadi anggota dewan, anak-anak jenengan, ponak-ponakan sampai bisa jadi wali kota, anak-anak jenengan ponak-ponakan bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, semua dari partai politik. Nggih, minimal kalau jadi anggota dewan Pak, nggak ada anggota dewan yang melalui independen, semua melalui partai politik. Nah, jadi partai politik ini wadah untuk kita saling belajar. Dulu Pak, saya kalau suruh ngomong ke ini, wah iso ndredeg gobios saya dulu. Tapi karena saya belajar di organisasi partai politik ini, saya dilatih sama senior-senior saya untuk memberikan pengarahan, untuk belajar. Nah gitu. Jadi itu Pak, sekali lagi besar harapan saya dengan bapak-bapak, jangan tinggalkan anak muda. Kita menangkan lagi semua pemilihan di 2024 ini. Presidennya, gubernurnya, wali kotanya, legislatifnya. Oke Pak, saya kira saya akhiri cukup sekian. Saya kalau ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.